4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer, laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Salam sejarah. Pecinta sejarah Indonesia, berjumpa dalam biopik persembahan dari sejarah-ri.com. Sebuah tayangan tentang sejarah-sejarah menarik Indonesia yang mungkin tak pernah Anda ketahui atau luput dari perhatian kita selama ini, namun penting dan menarik untuk disimak dan diambil inspirasinya. Kali ini biopik akan membahas tentang salah satu pendiri dan guru bangsa yang selalu ada di samping Bung Karno sebagai rekan duet dalam mendirikan dan membangun bangsa ini. Ya, dialah Bung Hatta. Siapa yang tak kenal sosok yang bernama lengkap Muhammad Hatta ini? Sang proklamator yang terkenal dengan kepribadiannya yang lembut dan begitu disegani. Tak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Sosoknya sebagai salah satu proklamator kemerdekaan RI begitu melekat di ingatan banyak orang. Kecerdasannya membuat sosoknya begitu berwibawa dan dikenal sebagai salah satu guru bangsa. Kesederhanaannya menginspirasi banyak anak muda, dan nasionalismenya membuat ia disegani kawan maupun lawan. Namun, tahukah Anda bahwa Bung Hatta baru mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2012? Gelar tersebut didapat setelah puluhan tahun pasca kemerdekaan RI. Ternyata banyak sisi-sisi penting dan menarik dari Bung Hatta yang tak diketahui khalayak. Berikut 5 fakta menarik tentang sosok Bung Hatta yang berhasil biopik rangkum untuk Anda. Kita mulai dari fakta pertama. Ternyata ada sisi unik dari waktu kelahiran dan kematian Bung Hatta. Beliau lahir menjelang fajar pada saat subuh dan wafat setelah matahari terbenam pada saat maghrib. Wakil Presiden pertama Indonesia ini dilahirkan kala itu dengan nama Muhammad Athar di kota yang saat itu oleh Belanda dinamai Fort de Kock dan kini dikenal dengan nama Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Nama Athar diambil dari bahasa Arab yang berarti harum. Beliau lahir sebagai anak Padang pada 12 Agustus tahun 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Ibunya berasal dari keluarga pedagang asal Aceh yang telah lama menetap di Sumatera Barat. Sedangkan ayahnya asli Sumatera Barat dan berasal dari keluarga yang religius dan dikenal sebagai ulama tarekat. Ia ditinggal wafat ayahnya saat masih berusia 7 bulan. Fakta kedua, karakter lembut Bung Hatta ternyata membuat beliau menjadi seorang yang sangat romantis pada istrinya. Kisah cintanya dengan sang istri, Rahmi Rahim, dimulai oleh penjeblangan yang dilakukan oleh Bung Karno. Bung Karno tahu betul bahwa karakter rekannya yang pendiam itu membuatnya sulit mengungkapkan perasaan cinta yang ada di hatinya. Bung Karno juga mengetahui bahwa Bung Hatta sebenarnya telah lama menaruh hati pada Rahmi. Karena itu, Bung Karno kemudian mendatangi Rahmi dan ayahnya, serta menyampaikan perasaan Bung Hatta. Sebab Bung Karno tahu bahwa Rahmi adalah wanita baik-baik yang juga berasal dari keluarga baik-baik. Akhirnya, comblangan itu berhasil, hingga Bung Hatta menikah dengan Rahmi pada tanggal 18 November tahun 1945. Beliau menikah tak lama setelah Indonesia merdeka, karena beliau memang pernah berjanji takkan menikah sampai Indonesia merdeka terlebih dahulu. Beberapa sisi romantis Bung Hatta pada istrinya. Beliau kerap membawakan sandwich yang dibuat sendiri olehnya untuk Rahmi ketika Rahmi akan melahirkan anak pertamanya.
Selain itu, Bung Hatta bahkan dikisahkan selalu memperhatikan arah sinar matahari ketika sedang berada dalam mobil bersama istrinya. Jika matahari berada di sebelah kanan, maka Bung Hatta akan duduk di sebelah kanan, dan begitupun sebaliknya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dan perlindungannya pada istri. Beliau bahkan tak sudi istrinya kepanasan. Fakta ketiga adalah Bung Hatta dikenal sebagai penggila buku atau kutu buku. Gaji Bung Hatta sebagai wakil presiden selalu habis untuk membeli buku. Sebagai penggila buku, beliau bukan hanya dikenal sebagai pembaca buku, tapi juga penulis buku. Bahkan saat menikah pun, mas kawin yang dipersembahkan adalah buku karyanya sendiri yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Sebuah buku monumental yang menjadi buku pegangan kuliah filsafat di fakultas-fakultas filsafat di universitas seluruh Indonesia yang berisi tentang pokok-pokok ajaran dan aliran filsafat Yunani. Saat beliau untuk pertama kalinya memiliki pendingin ruangan, beliau bukan memasangnya di kamarnya, melainkan di perpustakaan pribadinya. Fakta menarik lainnya tentang Bung Hatta dalam kaitannya dengan buku, yakni beliau tak suka cara membaca yang melipat sampul. Beliau tak suka cara membaca yang melipat sampul depan hingga bertemu dengan sampul belakang. Beliau sangat menjaga buku-bukunya. Fakta keempat, Bung Hatta dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana dan sangat menjaga diri dari sesuatu yang bisa memancingnya terjebak pada hedonisme dan apalagi korupsi. Beliau tercatat pernah meminta asistennya untuk mengembalikan dana taktis wakil presiden sebesar Rp25.000 yang sebenarnya merupakan haknya. Meskipun beliau dikenal sebagai ahli ekonomi, namun dikisahkan bahwa beliau menolak semua tawaran untuk menjabat sebagai komisaris dari perusahaan nasional dan internasional. Bung Hatta juga menolak jabatan yang ditawarkan oleh Bank Dunia. Beliau juga bukan tergolong sebagai orang kaya, meskipun menjabat sebagai wakil presiden di negara yang kaya raya. Dikisahkan bahwa beliau hingga wafat tak sempat mampu menyisihkan uangnya untuk membeli sepatu kesukaannya. Beliau menyimpan guntingan iklan sepatu beli di dompetnya dan berharap bisa membelinya di suatu saat nanti. Namun sampai meninggal, Bung Hatta belum bisa membeli sepatu tersebut. Fakta terakhir tentang Bung Hatta, beliau menolak untuk menginjakkan kaki ke Singapura sejak tahun 1968 karena negara tersebut menjatuhkan hukuman gantung pada dua marinir Indonesia, Usman dan Harun. Sumpahnya itu diucapkan di depan istrinya. Usman dan Harun adalah dua anggota Korps Komando Operasi berpangkatan Sersan II dan Kopral yang menjalankan misi rahasia menyusup ke Singapura dan meledakkan bom mobil di sana. Saat itu, Indonesia sedang terlibat konflik dengan negara Federasi Malaysia bentukan Inggris. Singapura saat itu masih menjadi bagian negara Federasi Malaysia, dan Bung Hatta menganggap bahwa hukuman gantung merupakan penghinaan terhadap Indonesia karena Usman dan Harun adalah pahlawan bagi Indonesia. Isu ini sempat mencuat kembali ketika TNI memutuskan untuk menamai kapal Republik Indonesia yang baru dibeli dari Inggris dengan nama KRI Usman Harun. Saat itu Singapura sempat melayangkan protes pada Indonesia, namun Indonesia tetap dengan keputusannya. Bahkan mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berhasil dipaksa berziarah ke makam Usman Harun oleh Presiden Soeharto saat mengunjungi Indonesia sebagai syarat jika Singapura mau memperbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Itulah 5 fakta menarik tentang sosok Bung Hatta yang berhasil Sejarah RI rangkum untuk Anda. Saksikan fakta-fakta menarik lainnya tentang sejarah Indonesia di channel YouTube Biopik atau baca di sejarahri.com.